Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perang Aceh. Saya di sini akan menceritakan sejarah singkat Perang Aceh. Perang Aceh adalah peristiwa sejarah yang melibatkan Kesultanan Aceh dan Belanda dalam peperangan mulai tahun 1873 sampai 1904. Peristiwa sejarah berupa perlawanan dari rakyat Aceh melawan penjajah Belanda. Perang Aceh dimulai sejak tahun 1873 sampai 1904. Perang ini berlokasi di Aceh karena pihak Belanda selalu melanggar kesepakatan seperti perjanjian Siak. Kesultanan Aceh mengetahui Belanda tidak menepati janji sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat pun ditenggelamkan. Konflik semakin memanas dan berujung pada perang. Perang Aceh pun berlangsung dengan jalan gerilya. Awalnya taktik ini digunakan oleh pihak Aceh, namun kemudian ditiru oleh Belanda sebagai perlawanan. Selain bergerilya, Belanda juga menjalankan siasat lain, yakni dengan menculik keluarga para pejuang yang kemudian digunakan untuk memaksa mereka untuk menyerah. Siasat ini berhasil membuat Sultan Tuanku Ibrahim menyerah, sebab Pandermeten berhasil menculik putranya. Perang Aceh pertama 1873 sampai 1870 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dikalahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana, yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Pekan Aceh, Lambu, Lampuuk, Pekan Bakda, sampai Lambada, Kreyang Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Gunung, Pidi, Pesangan, dan beberapa wilayah lain. Perang Aceh kedua 1874 sampai 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan, meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Kemala, Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat yang lain. Perang ketiga 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Pander Dusen di Melaboh. Teku Umar gugur. Tetapi Cut Nyakdin, istri Teku Umar, kemudian bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Pander Dusen di Melaboh, Teku Umar gugur, tetapi Cut Nyakdin, istri Teku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat 1896 sampai 1910. Perang gerilya, kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.